sekarang kita ke bab 7, bab baru, yaitu tentang garis dan sudut. Indikator pertama yang kalian harus kuasai adalah hubungan antar garis. Yang pertama, kamu harus mengenal bagaimana itu titik, bagaimana itu garis, bagaimana itu bidang. Misalkan ini ada titik A, berarti ini namanya adalah titik A. Atau titik B, berarti namanya adalah titik B. Atau titik C, berarti namanya adalah titik C. Ini ada garis ini adalah garis G. Garis G atau dua titik yang dihubungkan itu akan membentuk garis atau disebut garis RS. Ya. Kemudian selanjutnya bidang. Ini namanya bidang. Kalau di sini ada simbol seperti ini alfa, berarti ini namanya adalah bidang alfa. Simbol ini namanya adalah alfa. Selanjutnya, yang pertama, hubungan titik dan garis. Ini ada titik A, ini ada titik garis L. Berarti titik A ini terletak pada garis L. Kemudian ini garis L, titiknya di sini titik A, berarti titik A di luar garis L. Jelas ya? Kemudian yang B, hubungan antara titik dan bidang. Ini bidang alfa. Ada titik A, berarti namanya adalah titik A pada bidang alfa. Ini ada bidang beta, simbol ini namanya beta ya. Titik A di sini, berarti titik A ini di luar bidang beta. Jelas ya? Kemudian C, hubungan antara garis dan bidang. Ini namanya bidang alfa. Di sini ada garis G. Jadi garis G ini pada bidang alfa. Kemudian garis G di sini bidangnya di bawah bidang alfa, berarti garis G di luar bidang alfa. Kemudian ini ada alfa, kemudian di sini ada garis G, berarti garis G ini menembus bidang alfa. Ini bukan ya ayat. Jadi garis G ini menembus bidangnya ini adalah bidang alfa. Yang D, titik-titik segaris. Ini ada dua titik A dan B terletak pada garis L, berarti A dan B segaris pada garis L. Titik-titik yang segaris itu dinamakan kolinier. Kemudian titik-titik yang sebidang, contohnya seperti ini, ada bidang alfa, kemudian ada titik A dan titik B, artinya titik A dan B pada bidang alfa. Dan titik-titik yang sebidang itu namanya adalah koplanar. Jelas ya? Kemudian indikator kedua, kedudukan dua garis. Yang pertama adalah sejajar. Seperti ini, garis A sejajar dengan garis B, garis P sejajar dengan garis M. Kemudian berhimpit. Jadi seperti ini, ada tanda dua panah seperti ini, berarti garis P berhimpit dengan garis M. Kemudian berpotongan, ada garis P, ada garis M, berarti garis P berpotongan dengan garis M. Selanjutnya tegak lurus. Ini ada simbol siku-siku di sini, berarti garis P tegak lurus dengan garis M. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, indikator membagi ruas garis dan bidang. Contoh, yang pertama, ini ada bidang A, B, C yang sebangun dengan A, E, D. Ya, atau dibalik boleh. Yang bidang kecil A, E, D sebidang dengan A, B, C, gitu boleh. Kemudian perbandingannya bisa ditulis AE banding AB sama dengan ED banding BC sama dengan DA atau AD boleh banding AC. Nah, jadi garis-garis atau sisi-sisinya ini terdapat tiga perbandingan. Karena yang ditanyakan X, berarti kamu masukkan ini. Berarti AE adalah apa? X banding AB. Berarti X ditambah 3,6, X ditambah 3,6, ED nggak ada, nggak usah ditulis. BC juga nggak diketahui, nggak usah ditulis. Langsung aja ke AD. AD-nya berapa ini? 2 dibanding
AC 2 tambah 3 berarti 5. Sampai sini dulu, jelas? Maka nilai X bisa dicari. Nilai X. Nilai X berarti berapa? Kalikan 5 kali X berarti apa? 5X sama dengan 2 kali X plus 3,6. 5X sama dengan 2 kali X apa nak? 2 kali 3,6 apa nak? 7,2. 5X 2 nya pindah, min 2X sama dengan 7, 5 kurangi 2 3X sama dengan 7,2. X sama dengan 7,2 per berarti berapa? 2,4 cm. Jelas ya? Soal yang kedua, seperti tadi kita nyari perbandingannya dulu. Oke, ini ada bidang PCJ sebangun dengan PDR. Bandingkan sisi-sisinya. Berarti apa cah? PC banding PD, tulis PC banding PD sama dengan CJ banding DR. CJ banding DR sama dengan JP banding RP. JP banding RP. Nah, masukkan yang diketahui. PC tadi kamu ganti dengan 3,6 cm banding PD. PD berarti 3,6 tambah X. X plus 3,6 sama dengan CJ. CJ itu Y per DR. DR itu 4,2 sama dengan JP. JP nya 4 per RP. RP nya adalah 4 tambah 3 berarti 7. Sampai sini dulu, jelas? Kalau ingin mencari nilai X, X nya di sini ya. Nilai X berarti kamu jangan gunakan yang ada Y nya. Berarti 3,6 per X plus 3,6 dibandingkan dengan 4 per 7. Ini nggak usah ditulis yang Y. Berarti kamu punya 3,6 per X plus 3,6 sama dengan berapa? 4 per 7. Kalikan silang. Berarti 4 dikali X plus 3,6. Ini dikalikan ini ya. Terus ini dikalikan ini sama dengan 7 dikali 3,6. Sampai sini jelas? Ini kalikan 4X. Ini kalikan 4 kali 3,6 14,4 sama dengan 7 dikali 3,6 25,2. Jelas belum? Kalau sudah berarti sekarang ini pindah. Berarti 4X sama dengan 25,2 dikurangi 14,4 berapa? 4X sama dengan berapa? 10,8 dibagi dengan 4 berarti berapa nak? 2,7 cm. Ini nilai X-nya. Pak, bagaimana mencari nilai Y-nya ini? Gampang. Ini kan ada Y ya enggak? Berarti yang ada X-nya nggak usah dipakai. Berarti untuk mencari nilai Y, berarti kamu gunakan perbandingan ini aja. Y banding 4,2 sama dengan 4 banding 7. 7 kali Y, 7Y. 4 dikali 4,2. 7Y sama dengan 4 dikali 4,2, 16,8 dibagi 7. Berarti Y sama dengan 2,4 cm. Jelas belum? Kemudian nomor 3. Nomor 3 sama seperti tadi, bandingkan sisi-sisinya yang diketahui. CD banding apa berarti? CA. Tulis saja CD banding CA sama dengan DE banding AB. Berhubung ini kan tidak diketahui toh? Berarti nggak usah ditulis. CE banding apa? CB. Oke, sekarang masukkan CD-nya tadi berapa? Per C ke A berapa? 12. CE berapa? 12. C ke B 12 ditambah P. 12 ditambah P. Sampai sini jelas? Ini sederhanakan dibagi 3.
3 dibagi 3, 4. Berarti 3/4 sama dengan 12/12 plus P. Kalikan ya. Berarti berapa? 3 kali 12 plus P sama dengan 4 kali 12. 3 kali 12, 36 ditambah 3 kali P. 3P sama dengan 48. 3P sama dengan 48. 36 nya pindah. Min 36. 3P sama dengan 48 dikurangi 36, 12. P sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4 cm. Sudah ketemu nilai P. Kita ke indikator 4 yaitu tentang sudut. Nah, di sini kita akan bahas sudut itu apa saja. Yang pertama, kita harus menemukan konsep sudut itu seperti apa. Ini saya jelaskan. Ada titik P, kemudian dihubungkan ke titik A akan membentuk garis PA. Kemudian ada titik B dihubungkan ke garis B, berarti akan menjadi PB. Nah, sudutnya itu yang ini, alfa. Ini namanya alfa adalah sudut apa? APB. Sudutnya alfa ini ya. Atau sudut ini simbolnya ditulis seperti ini. APB, berarti alfa ini adalah sudut APB. Jelas ya menemukan konsep sudut. Yang B sekarang penamaan sudut. Penamaan sudut dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu seperti ini. Ini alfa sudutnya, di mana besar sudut lancip alfa itu lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut tumpul. Sudutnya ini alfa. Sudut tumpul alfa besarnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Kemudian sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku alfa ini adalah 90 derajat. Sudut yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus ini adalah besarnya alfa itu 180 derajat. Sudut yang kelima, sudut yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks besarnya alfa ini adalah lebih dari 180 kurang dari 360. Besarnya sudut refleks itu lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Jelas ya nak? Kemudian indikator yang kelima, hubungan antar sudut. Oke, ada 3 hubungan antar sudut. Yang pertama, kita bahas dulu sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku kalau dijumlahkan harus 90 derajat. Contohnya seperti ini. Ada AOB, siku-siku di sini, di mana ditarik garis ke C, sehingga di sini saya simbolkan X dan Y. Besarnya X dan Y kalau dijumlahkan ini harus 90 derajat. Ingat, sudut berpenyiku total sudutnya berapa nak? 90 derajat. Kemudian sudut berpelurus. Sudut berpelurus di sini total semua sudutnya kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi X dan Y ini kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Itu berpelurus. Seperti ini berpelurus. Jelas? Kemudian sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang itu contohnya seperti ini. Sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Besarnya adalah sama. Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Besarnya sama. Sudut 1 dan sudut 2 kalau dijumlahkan 180 derajat. Sudut 3 dan sudut 4 kalau dijumlahkan 180 derajat. Atau ditulis secara simbolis oleh Pak Alif, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, artinya sudut 1 sama dengan sudut 3. Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4, berarti sudut 2 sama dengan sudut 4. Jumlah sudut yang saling berpelurus 180 derajat. Contoh soal sudut berpenyiku. Ingat, berpenyiku tadi total sudutnya 90 derajat. Soal yang pertama, ada AOB. Ki total sudutnya adalah siku-siku ya, berarti 90 derajat. Kemudian ditarik garis ke C. Di sini ada 2x sama 3x. BOC sudutnya 2x, AOC sudutnya 3x. Bagaimana mencari nilai x?
Gampang sekali, Cah. Caranya adalah ini, sudut ini kamu jumlahkan, totalnya harus berapa? 90 derajat. Berarti 2x ditambah 3x sama dengan 90 derajat. 2 tambah 3, 5x sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dibagi 5, X sama dengan 18 derajat. Paham? X sudah ketemu 18 derajat, mencari sudut BOC. Kita cari sudut BOC. BOC apa ini? 2x. Berarti sudut BOC sama dengan 2x sama dengan 2 kali 18 derajat sama dengan 36 derajat. Paham? Sekarang sudut AOC yang dicari. Sudut AOC sama dengan, kita lihat, AOC sudutnya berapa ini? 3x. Berarti kita ganti 3x. Berarti 3 kali x nya 18 derajat sama dengan berapa? 3 kali 18 derajat 54 derajat. Habis ini dulu, jelas. Sekarang yang D, penyiku BOC. Penyiku itu 90 derajat dikurangi sudutnya ini, sudut BOC. 90 derajat kurangi sudut BOC berapa tadi? 36 derajat. 90 derajat kurangi 36 derajat, 54 derajat. Penyiku sudut AOC. Berarti 90 derajat dikurangi sudutnya ini, sudut AOC. Berarti 90 derajat dikurangi sudut AOC tadi adalah 54 derajat, berarti 36 derajat. Jelas ya? Contoh soal berikutnya nomor 2. Ada POQ, total sudutnya 90 derajat karena sikus itu. Tentukan nilai X. Gampang sekali nilai X-nya. Caranya gini, sudut ini ditambah sudut ini totalnya 90 derajat. Berarti apa ini? 3x ditambah apa nak? X plus 10 derajat sama dengan 90 derajat. 3 tambah 1 berapa nak? 4x ditambah 10 derajat sama dengan 90 derajat. 4x sama dengan 90 derajat. 10 pindah jadi min 10. Berarti 4x sama dengan 80 derajat. X berapa? 80 derajat per 4. Berarti berapa? 20 derajat. Paham ya? Sudut POR. Sudut POR. Kita lihat sudut POR itu apa? POR. Sudutnya ini ya, 3x. Kita ganti 3x. Berarti 3 kali x-nya tadi ketemunya 20. Berarti 60 derajat. Kemudian C, sudut ROQ. ROQ sudutnya adalah x plus 10. Berarti sudut ROQ sama dengan x plus 10. Karena x-nya 20, berarti tinggal nambahkan 10. Berarti berapa? 30 derajat. Penyiku sudut POR. Berarti 90 derajat dikurangi sudut POR. 90 derajat, sudut POR tadi adalah 60 derajat. Berarti 90 kurangi 60, 30 derajat. Penyiku ROQ. Penyiku itu 90 dikurangi sudut ROQ. 90 derajat kurangi sudut ROQ berapa tadi? 30 derajat, berarti 60 derajat. Selesai. Contoh soal sudut berpelurus. Ingat, sudut berpelurus adalah total sudutnya berapa derajat? 180. Oke, semua perhatikan. Di sini ada apa? Garis lurus AOC. Ini kemudian ditarik garis ke B sehingga membagi ini sudutnya X, yang ini sudutnya adalah 3x plus 20. Yang pertama, jika kalian disuruh mencari nilai X, maka jumlah kedua sudut ini totalnya berapa nanti, Cak? 180. Ingat, sudut berpelurus totalnya berapa? 180. Berarti apa ini? X ditambah apa ini? 3x plus 20 sama dengan 180. Jelas? X tambah 3x berapa? 4x sama dengan 20-nya saya pindah. 180 derajat min 20 derajat. Jelas belum? 4x sama dengan 180 kurangi 20,
maka X sama dengan 160 derajat dibagi berapa nak? 40 derajat. Paham? Sudut AOB, berarti saya tulis sudut AOB. Perhatikan di gambar AOB, sudutnya ini loh. Apa ini? Berarti kamu tulis X. X-nya berapa tadi? Jelas belum? Lanjut. Sudut BOC. Kita cari BOC. Sudutnya ini loh. Apa ini? 3X plus 20. X-nya tadi 40 ditambah 3 kali 40 berapa? Jelas belum? Pelurus sudut AOB, karena pelurus itu 180 derajat dikurangi sudut AOB ini. Sudut AOB-nya berapa tadi? 40, berarti 140 derajat. Pelurus sudut BOC, pelurus itu 180 derajat dikurangi sudut ini BOC, berarti 180 derajat dikurangi 140 derajat berapa? 40 derajat. Paham belum? Soal yang kedua sama, ini sudut garisnya lurus ya, berarti berpelurus. Totalnya berapa derajat? 180. Mencari nilai X berarti apa ini? 2X ditambah ini apa ini? Siku-siku. Berapa derajat? Berarti ini 90 derajat. Ditambah apa ini? Totalnya berapa? Paham belum? Totalnya semua adalah 180 derajat. 2X tambah 1X plus 90 derajat sama dengan 180. 3X 90 nya pindah, berarti 180 dikurangi, berarti 3X sama dengan X sama dengan berapa? X nya sudah ketemu 30 derajat. Sekarang sudut AOD, saya tulis sudut AOD. Lihat di gambar AOD, sudutnya ini dong. AOD, sudutnya ini berapa ini? 2X. X pira mau? 2 kali 30. Jelas belum nak? Sudut BOC, sudut BOC, BOC. Apa sudutnya? Sama dengan X-nya berapa tadi? 30 derajat. Udah. Pelurus sudut AOD, artinya pelurus itu 180 derajat dikurangi sudut AOD. 180 derajat dikurangi sudut AOD tadi 60 derajat, berarti 120 derajat. Pelurus 180 dikurangi sudut BOC. 180 dikurangi sudut BOC 30 derajat. Berarti berapa? 150 derajat. Paham nak? Indikator berikutnya adalah indikator yang keenam, yaitu menghitung sudut jam. Contoh aja, langsung yang pertama, hitunglah sudut terkecil dan sudut terbesar pukul 06.30. Oke? Sekarang caranya adalah kamu hitung jarum jam pendek. Jarum jam pendek. Jarum jam pendek berarti ini 6 dikali dengan 30 derajat ditambah. Ini berapa menitnya? 30 ya. 30 dibagi 60 dikali 30 derajat. Jarum jam pendek itu dikali 30 derajat. Berarti berapa? 180 ditambah setengah kali 30 berarti 15 derajat. Berarti 195 derajat. Kemudian kalian hitung juga jarum jam panjang. Jarum jam panjang adalah kamu cukup gunakan menitnya saja. Berarti 30 dikali 6 derajat. Jarum jam panjang itu dikali berapa? 6 derajat. Berarti adalah 180 derajat.
sudut terkecil itu selisih dari sudut panjang sama sudut pendek, atau sudut pendek sama sudut panjang, dibolak-balik terserah. Berarti ini berapa? 195 dikurangi berapa? 180. Berarti berapa? 15 derajat. Jelas belum? Sedangkan sudut terbesar satu lingkaran itu berapa derajat? Berarti 360 derajat dikurangi 15 derajat. Berarti berapa? 345 derajat. Jelas belum? Sekarang nomor 2, contoh hitung sudut terkecil dan terbesar pukul 17.15. 17.15 saya ganti 05.15 sama enggak? Berarti kita punya apa? Jarum jam. Gimana cara mencari jarum jam pendek? 5 kali 30 derajat ditambah 15 per 60 kali 30 derajat. Berarti berapa? 150 ditambah 1/4 kali 30. Ini 1/4 aja. 1/4 kali 30 berarti berapa? 7,5 ya. 7,5 derajat. Tambahkan berarti berapa? 157,5 derajat. Ini jam pendek. Sekarang cari jarum jam panjang. Jarum jam panjang yang mana yang digunakan? Yang 15 menit. Berarti 15 dikali berapa? 6 derajat. 15 dikali 6 berapa? Halo? 90 derajat. Sehingga sudut terkecil berapa berarti? 157,5 derajat min 90 derajat berapa? 157 kurangi 90 67,5 derajat. Sedangkan sudut besar berarti berapa? 360 derajat kurangi 67,5 derajat berapa nak? 292,5 derajat. Oke. Ya, kita belajar indikator ke-7 yaitu tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Garis K sama garis L ini sejajar kan? Kemudian dipotong oleh garis M. Nah, ini satu sudut 1, 2, 3, 4, sudut 5, 6, 7, 8. Kalau punya satu garis ini ya, artinya sudut 1 sama dengan sudut 3 sama dengan sudut 5 sama dengan sudut 7. Ada dua garis ya, artinya sudut 2 sama dengan sudut 4 sama dengan sudut 6 sama dengan sudut 8. Jelas? Sekarang sudut-sudut luar. Saya kasih tahu bagian-bagiannya. Bagian ini dalam, ini luar, ini luar. Jelas? Luar, dalam, luar. Jelas ya? Sudut-sudut luar 1, 2, 7, 8. Sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Paham? Sudut-sudut dalam. Ini tadi luar, dalam, luar. Dalam berarti ini. Sudut dalam apa saja? 3, 4, 5, 6. Jelas ya? Sekarang sudut dalam berseberangan. Berarti yang kamu lihat yang dalam saja. Dalam ini ya. Sudut dalam berseberangan artinya nyebrang. Sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut besarnya sama. Sudut 3 sama sudut 5 sama. Sudut 4 sama sudut 6 sama. Kalau sudutnya berseberangan sama nggih? Kemudian sudut-sudut luar berseberangan. Berarti kamu fokus yang luar. Luar, luar. Berseberangan. Sudut 1 berseberangan dengan 7, sudut 2 dengan 8. Paham? Besarnya sama. Sudut 1 dan sudut 7 besarnya sama. Sudut 2 dan sudut 8 besarnya sama. Jelas ya? Sekarang sudut-sudut dalam sepihak. Total sudutnya 180 derajat. Berarti kamu fokus yang dalam. Dalam sepihak artinya 3, 6. Ini sepihak. Sudut 3 dan sudut 6 sepihak. Kalau dijumlahkan 180 derajat. Sudut 4 sepihak dengan sudut 5. Kalau dijumlahkan 180 derajat. Paham kan? Sekarang sudut-sudut sehadap. Sehadap besar sudutnya sama. Sudut 1 sehadap dengan 5, besarnya sama.
Sudut 2 sehadap dengan sudut 6, besarnya sama. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7, besarnya sama. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8, besarnya sama. Jelas? Contoh soal yang pertama, ini ada dua garis sejajar yaitu K dan L dipotong oleh garis M. Di sini ada 3X ya. Kalau saya buat berarti 3X ini kan samanya di sini ya kan. Terus sama mana lagi? Ini sama kan? Terus yang 60 ini saya kasih gini, samanya dengan ini Cak. Ini gini. Ingat, gini caranya. 3X kan satu garis ya. Ini satu garis. Misalkan ini dan ini saya tulis di sini 3X juga boleh nggak? Ini lurus saja. Nah lurus totalnya berapa? 180, berarti 3X ditambah 60 derajat sama dengan 180. 3X sama dengan 180 min 60. 3X sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi X sama dengan 40 derajat. Paham belum nak? Oke, saya perhatikan. Ini satu seret, satu garis sama dengan ini, sama dengan ini. Yang ini dua garis, berarti ini dua garis. Ini sama-sama dua garis enggak? Kalau sama dua garis berarti sudutnya sama enggak? Berarti gimana? 2X plus 10 sama dengan 70. 2X sama dengan 70 min 10. 2X sama dengan 60. X sama dengan 60 per 2X sama dengan 30 derajat. Selesai. Paham?